Bab 2676. Apa yang terjadi? Istana naga itu sunyi, Zhu Yin memimpin kelompok itu maju, dan Su Yan berjalan di samping mereka. Lu Ye memegang yang kecil di satu tangan dan mengikuti di belakang, melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak lama setelah berjalan, sebuah halaman muncul di depannya. Ini adalah kediaman Zhu Yin di Istana Naga. Dia mengundang semua orang masuk. Ada meja panjang di halaman, dan berbagai piring buah yang indah telah diletakkan di atasnya. Ketika kedua anak kecil itu melihatnya, mata mereka tiba-tiba berbinar dan mereka bergegas maju. Setelah beberapa saat, semua orang duduk. Su Yan dan Zhu Yin mengobrol dan tertawa, sementara Lu Ye duduk di samping mereka, dan kedua anak kecil itu makan dengan sembarangan. Setelah waktu yang lama, Lu Ye merasa sangat bosan. Dia tidak tahu apakah semua wanita seperti ini, tetapi Su Yan dan Zhu Yin tampaknya memiliki banyak hal untuk dibicarakan sejak mereka bertemu, dan mereka tidak berbicara tentang masalah kultivasi. Hanyalah beberapa hal sepele yang ditemui dalam kehidupan mereka masing-masing. Namun, tidak peduli siapa yang berbicara di antara mereka, yang lain mendengarkan dengan penuh minat, seolah-olah mendengarkan suara suci. Setelah menunggu beberapa saat, melihat mereka masih tidak berniat untuk berhenti, Lu Ye berdiri dan menuju keluar. Di meja panjang, Zhu Yin, yang sedang mendengarkan cerita Su Yan tentang apa yang terjadi di langit berbintang yang pecah, melirik sosok Lu Ye dari sudut matanya. Beberapa saat kemudian, Lu Ye sedang melihat sebuah lukisan. Ini seharusnya lukisan karya Zhu Yin. Gadis naga ini tampaknya ahli dalam melukis. Seluruh ruangan ditutupi dengan berbagai lukisan. Di atas meja di sana, ada produk setengah jadi yang belum selesai. Ada langkah kaki yang datang dari belakang. Lu Ye berbalik dan melihat bahwa Zhu Yin yang datang. Dia sedikit terkejut, saya tidak ada pekerjaan, jadi saya hanya ingin berjalan-jalan. Bolehkah saya masuk ke sini? Zhu Yin berkata, tentu saja, saudara ipar, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ada sedikit keraguan di wajahnya, seolah-olah dia akan membuat keputusan yang canggung, tetapi mengingat bahwa Su Yan masih menunggunya di luar dan tidak banyak waktu, dia menggertakkan giginya dan berbisik, kakak ipar, apa yang terjadi pada kita terakhir kali, tidak bisakah kamu memberitahu kakak Yan? Dia sengaja menemukan alasan untuk meninggalkan meja dan datang mencari Lu Ye, hanya untuk mengingatkannya tentang masalah ini. Sejujurnya, apa yang terjadi saat itu hanyalah sebuah kecelakaan. Tidak apa-apa jika Lu Ye adalah putra tertua dari klan Feng lainnya, tetapi kebetulan itu adalah kakak Su Yan. Dia tidak ingin Su Yan mengetahuinya, tetapi bukan berarti ada yang salah dengan itu. Keegoisannya hanya karena dia takut memengaruhi persahabatan antara Su Yan dan Lu Ye. Lu Ye mengerjap dan tampak bingung, apa yang terjadi di antara kita. Zhu Yin juga mengerjap dan segera mengerti. Dia melengkungkan matanya dan berkata sambil tersenyum, benar, kakak ipar, kamu bisa melakukannya sendiri. Jika kamu bosan, pergilah jalan-jalan saja. Lu Ye mengangguk. Zhu Yin berbalik dan berjalan menuju orang awam itu, tetapi begitu dia melangkah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, Lu Ye juga tampak tegas dan menoleh untuk melihat. Pada saat ini, seluruh ruang di ruang belajar itu seperti cermin yang jatuh ke tanah, tiba-tiba menjadi terfragmentasi. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan. Meskipun dia dan Zhu Yin dipisahkan oleh sedikit jarak, mereka berada di antara fragmen yang sama. Tengah, pemandangan di sekitarnya dengan cepat memudar menjadi ketiadaan. Adik perempuan, Lu Ye melihat sekeliling dengan saksama, diam-diam waspada, dan bertanya pada saat yang sama. Kejadian ini terjadi secara tidak dapat dijelaskan, dan dia sedikit bingung dengan situasinya. Zhu Yin dengan cepat bergegas ke sisi Lu Ye dan menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tidak tahu apa yang salah. Secara logika, tidak mungkin hal seperti itu terjadi di dalam istana naga, tetapi itu terjadi dengan sangat aneh. Di tanah kehampaan, sebuah retakan di kehampaan tiba-tiba terbuka, dan bersamaan dengan suara gemuruh yang familiar, segumpal besar hitam pekat tiba-tiba menyerbu keluar. Binatang hampa, Lu Ye tercengang. Bagaimana mungkin ada binatang hampa di sini? Dan melihat kekokohan dan ukuran binatang hampa ini, tampaknya lebih kuat dari yang mereka temui terakhir kali. Zhu Yin telah melewatinya, dan saat binatang hampa itu masih berdiri, dia meninju. Dengan pukulan ini, dia tidak diragukan lagi telah mengaktifkan teknik rahasia memukul sapi. Di atas pukulan itu, kekuatan ruang masih ada. Binatang hampa itu tetap tidak bergerak, dengan beberapa helai hitam menusuk keluar dari tubuhnya seperti tentakel, langsung menuju ke arah Zhu Yin. Ada beberapa suara gemerincing dan cahaya pedang menyala. Lu Ye telah menyerbu ke depan dan memblokir serangan binatang hampa itu. Kakak ipar, Zhu Yin berteriak dengan manis, dan pada saat yang sama menarik diri dan mundur. Kemari, Lu Ye menjawab. Setelah bekerja sama selama berhari-hari di koridor ruang angkasa sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud Zhu Yin. Kekuatan Dao melonjak, dan garis-garis kompleks di bawah kakinya menyebar lapis demi lapis, berubah menjadi garis-garis, menutupi dirinya dan Zhu Yin. Pada saat berikutnya, energi kedua orang itu bergabung, dan kekuatan di masing-masing tubuh meledak. Kekuatan waktu dan kekuatan ruang bergabung dan berkembang dengan luar biasa. Serangan binatang buas telah tiba, dan paku-paku hitam hampir berubah menjadi bayangan, dan Lu Ye menebasnya dengan pedangnya. Pisau tianya, kekosongan itu terbentang, dan serangan tajam itu begitu dekat, tetapi sama sekali tidak dapat melukai mereka berdua. Saat tubuhnya berkelebat, Lu Ye telah memimpin Zhu Yin untuk membunuh binatang kehampaan itu. Kekuatan waktu dan ruang bertahan di pisau Panshan, dan dia menebasnya dengan tebasan yang ganas. Di tempat pisau ini jatuh, binatang kekosongan itu tidak rusak di permukaan, tetapi tubuhnya tiba-tiba menegang sejenak. Itulah alasan mengapa benih tahunnya terputus.
Raungannya jauh lebih keras. Pisau panjang di tangan Lu Ye telah berubah menjadi bayangan dan ditebas secara intensif. Saya telah memiliki pengalaman bekerja sama untuk melawan musuh, dan kali ini saya tidak diragukan lagi jauh lebih terampil daripada terakhir kali. Benih Tao adalah fondasi binatang kekosongan. Setelah diserang seperti ini, ia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Hanya dalam 3 napas, binatang kekosongan itu berubah menjadi ketiadaan dan menghilang, hanya menyisakan benih Tao yang akan hancur. Residu. Lu Ye mengulurkan tangan dan mengambilnya, meraih benih Tao di tangannya, dan menyebarkan pola Tao di cabang-cabangnya. Kemudian dia menoleh dan melihat ke samping, mengerutkan kening. Tuan Phoenix, apa artinya ini? Tuan Phoenix, Zhu Yin terkejut. Dia tidak tahu mengapa Lu Ye tiba-tiba menanyakan hal ini. Jelas hanya ada 2 dari mereka di sini. Ruang di sekitarnya mulai berubah pada saat ini, dan 2 sosok tiba-tiba muncul di bidang penglihatan Lu Ye. Salah satunya adalah Tuan Phoenix, dan yang lainnya belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, sikap orang ini sangat luar biasa. Meskipun dia mengenakan pakaian kasual, dia memancarkan keagungan orang yang unggul. Selain itu, orang ini dapat berdiri berdampingan dengan Tuan Phoenix, jadi dia jelas bukan orang biasa. Yang mengejutkan Lu Ye adalah ekspresi wajah pria ini ketika dia menatapnya penuh dengan kegembiraan. Zhu Yin sedikit terkejut dan memberi hormat dengan cepat. Saya telah bertemu dengan Tuan Naga, saya telah bertemu dengan Tuan Phoenix. Tuan Naga, memang, di kota Naga dan Istana Naga, hanya dia yang bisa berdiri berdampingan dengan Dewa Phoenix. Aku sudah bertemu Dewa Naga, aku sudah bertemu Dewa Phoenix. Lu Ye juga memberi hormat. Anak pintar, bagaimana kau bisa tahu bahwa Dewa Phoenix yang melakukannya? Long Zun mengangkat tangannya sedikit dan bertanya. Lu Ye sedikit terdiam dan berkata, Hui Long Zun, ini Istana Naga dan dijaga ketat. Bagaimana mungkin retakan di kehampaan tiba-tiba muncul, dan beberapa binatang kehampaan muncul, jadi itu pasti buatan manusia. Dan adik perempuan Zhu Yin dan aku sedang dalam perjalanan ke angkasa. Mereka semua sangat berbakat, dan mereka mampu menyembunyikan trik mereka dari kita berdua tanpa menyadarinya. Dalam lingkungan seperti itu, di seluruh dunia ini, aku tidak dapat memikirkan orang lain selain Phoenix Master. Long Zun terkekeh dan berkata, kalau begitu, kau dapat memberitahuku, apa yang ingin dilakukan Master Feng? Dia jelas memiliki beberapa pemikiran tentang perbandingan. Lu Ye merenung sejenak, ujian. Kalian berdua ingin melihat bagaimana suster junior Zhu Yin dan aku membunuh binatang hampa. Kemungkinan besar itu terkait dengan kekuatan waktu dan ruang. Long Zun menoleh untuk melihat Master Phoenix, dasar orang asing, kau jenius. Mata Master Phoenix sangat tajam, menatap Lu Ye dengan penuh perhatian. Lu Ye tidak tahu di mana dia telah menyinggung pembangkit tenaga listrik top ini. Meskipun awalnya dia tidak terlalu menyukainya, setelah mengenali identitasnya sebagai orang asing, dia tetap memberinya metode kultivasi Taoisme ruang angkasa. Dia juga membuka pintu kemudahan dalam praktik Tao ruang angkasa. Tapi aku tidak tahu mengapa sekarang. Tiba-tiba aku teringat apa yang dikatakan Zhu Yin sebelumnya. Kedua orang ini mungkin selalu berada di dekat sini, jadi apa yang baru saja dikatakan Zhu Yin pasti telah didengar oleh mereka, dan beberapa kesalahpahaman pasti telah muncul. Mulut Lu Ye tiba-tiba terasa pahit. Yiner, pergi dan hibur para tamu. Long Zun melambaikan tangannya. Zhu Yin menoleh dan menatap Lu Ye. Long Zun tertawa, kenapa? Gadismu masih khawatir tentang apa yang akan kulakukan, apa yang harus kulakukan pada tamu-tamumu. Zhu Yin menjulurkan lidahnya, aku tidak berani. Kemudian dia berbalik dan pergi. Setelah sosok Zhu Yin menghilang, Lu Ye menatap Long Zun, aku ingin tahu apakah Long Zun punya saran. Orang ini sengaja menahannya di sini, jelas dia ingin mengatakan sesuatu. Ini bukan tempat untuk berbicara. Long Zun mengangguk sedikit ke arah Phoenix Master. Dengan lambaian tangan Phoenix Master Su, ruang itu tiba-tiba berubah. Ketika Lu Ye sadar kembali, dia telah tiba di sebuah aula besar dan diam-diam berseru bahwa pencapaiannya saat ini di jalan ruang sebenarnya tidak rendah, tetapi dibandingkan dengan Phoenix Master, dia tampaknya tidak mampu merencanakan. Kemudian aku memikirkannya, dia mampu mempraktikkan kekuatan ruang karena metode rahasia Taoisme. Klan Phoenix sendiri diwarisi oleh darah, dan Phoenix Master adalah klan Phoenix terkuat di dunia. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Tepat ketika pikiran-pikiran ini berputar-putar di benak Lu Ye, tiba-tiba paksaan berat jatuh dari langit. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah sedang memikul seluruh langit berbintang di punggungnya, dan seluruh tenaga dan darahnya terhenti. Dia mendongak kaget, hanya untuk melihat Long Zun, yang baru saja tersenyum, menatapnya dengan tatapan jahat, menggertakkan giginya dan berkata, nak, kemarilah dan ceritakan dengan saksama, apa yang terjadi antara kamu dan Yiner, apa yang baru saja terjadi. Mengapa? Dia menyuruhmu untuk tidak memberitahu Suyan. Apakah kamu melakukan sesuatu yang memalukan padanya? Lu Ye tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat. Kemunculan Phoenix Master membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Long Zun tidak menunjukkan perilaku yang tidak normal saat itu. Lu Ye hanya berpikir bahwa dia tidak peduli, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sedang menunggunya di sini. Long Zun adalah harimau yang tersenyum. Dua ahli teratas di dunia saling berhadapan dan menatapnya dengan mata yang sangat agresif. Lu Ye tahu bahwa jika dia tidak dapat memberi mereka jawaban yang memuaskan, dia tidak akan dapat melarikan diri dari tempat ini hari ini. Kematian jelas tidak dapat dihindari, dan tidak dapat dihindari bahwa kamu harus menderita beberapa kesulitan. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera berbicara, kalian berdua, harap tenang. Aku bersumpah atas nama wasiat Xing Yuan bahwa hubungan antara kamu dan Junior Sister Zhu Yin sama sekali tidak bersalah dan tidak ada yang tidak beres. Dragon Lord mengangkat alisnya dan Phoenix Lord menyipitkan matanya. Keagungan yang kuat perlahan menghilang,
dan mata tajam Phoenix Master melembut. Lu Ye menarik napas panjang dalam hatinya, mengetahui bahwa bencana ini telah berakhir. Sumpah Star Abyss ini mudah digunakan. Bab 2677 Leluhur Generasi Kedua. Di aula utama, Raja Naga meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan Dewa Tua itu berkata, "Nak, jangan salahkan Tuan Phoenix dan aku karena menjadi kuat. Faktanya, kalian anak muda impulsif dan rentan membuat kesalahan. Aku dan Tuan Phoenix hanya menunjukkan sedikit perhatian. Kalian memiliki tinju yang besar, tetapi kalian tidak bisa mengatakan apapun yang kalian inginkan." Lu Ye memfitnah dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya di permukaan. Murid mengerti bahwa kalian berdua memiliki niat baik, dan aku akan mengingatnya. Ahem, Long Zun tiba-tiba terbatuk sedikit dan mengepalkan tinjunya ke mulutnya. Lu Ye sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa energi dan darah Long Zun tampaknya sedikit lemah. Ini jelas merupakan tanda cedera, tetapi dia tidak tahu bagaimana orang kuat ini bisa terluka. Tuan Naga, Lu Ye menangkupkan tinjunya, murid ini datang ke kota naga kali ini untuk meminta nasihat. Dia tidak menyangka bisa bertemu Long Zun, tetapi sekarang setelah bertemu, akan lebih baik jika meminta nasihat secara langsung. Katakan saja padaku. Long Zun meletakkan tangannya dan berkata, "Bolehkah aku bertanya apakah ada klan naga bernama Yang King di kota naga ini?" Dia sudah punya ide ini sebelumnya ketika mendengar Su Yan mengatakan bahwa dia akan datang untuk berpartisipasi dalam upacara kota naga. Yang King bersikap baik padanya dan kepada seluruh langit berbintang, tetapi dia belum melihatnya sejak mereka mengucapkan selamat tinggal saat itu. Awalnya, dia hanya mengira Yang King adalah orang kuat di langit berbintang, tetapi kemudian dia menyadari bahwa levelnya jauh lebih tinggi dari yang dia kira, dan Yang King pasti berasal dari dunia batin. Karena itu adalah klan naga, itu pasti ada hubungannya dengan kota naga. Oh, Long Zun sedikit terkejut, kamu tahu leluhur generasi kedua. Apakah ini kebaikan yang kamu warisi dari leluhur generasi kedua? Leluhur generasi kedua, Lu Ye tercengang. Apakah Yang King begitu senior di klan naga? Dia mengira pihak lain hanyalah klan naga biasa. Jika Yang King yang kau tanyakan berasal dari klan naga, maka dia adalah leluhur generasi kedua dari klan kita. Long Zun berkata, leluhur generasi kedua dari klan kita ini ahli dalam seni avatar. Dia telah berubah menjadi ribuan orang dan melakukan perjalanan melintasi langit berbintang. Orang-orang baik kepada orang lain, jadi orang-orang yang telah disukai oleh leluhur generasi kedua sering datang untuk mencari perlindungan di kota naga. Di mana leluhur generasi kedua? Lu Ye bertanya. Dia ingin bertemu Yang King secara langsung dan mengucapkan terima kasih kepadanya secara pribadi. Long Zun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang tahu, apalagi kau. Bahkan klan nagaku tidak tahu di mana dia berada. Sejak bertahun-tahun yang lalu, tidak ada berita tentangnya, satu-satunya hal yang pasti sekarang adalah bahwa leluhur generasi kedua masih hidup. Lu Ye tidak bisa menahan rasa sedikit kecewa. Namun, ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa Yang King yang dilihatnya di langit berbintang sebenarnya hanyalah inkarnasi. Tidak mengherankan jika dipikirkan, kekuatan sejati Yang King pasti sangat tinggi, setidaknya setingkat Master Naga dan Master Phoenix. Dengan tingkat kultivasinya, bahkan inkarnasi acak pun tidak bisa menganggapnya enteng. Tidak. Heran dia bisa meninggalkan langit berbintang begitu saja, dan bahkan secara khusus mencerahkan binatang bintang Yin Luo untuk menjaga gerbang jurang bintang. Leluhur generasi kedua klan naga memiliki banyak avatar, berkeliling bintang-bintang, tetapi wujud aslinya seperti naga dewa yang melihat kepalanya tetapi tidak pernah melihat ekornya. Kami berpisah hari itu, dan entah kapan kami akan bertemu lagi. Long Zun juga mengatakan bahwa ada banyak biksu langit berbintang yang telah menerima bantuan dari leluhur generasi kedua. Dengan nasib seperti itu, wajar saja jika mereka datang ke Long Cheng ketika mereka sudah cukup kuat. Ada kemungkinan besar Long Cheng tidak akan menolak. Mengenai ucapan terima kasih, sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai kita bertemu lagi di masa depan. Nak, karena kamu adalah orang asing dari klan Phoenix, aku tidak akan mengundangmu untuk bergabung dengan kota naga. Kamu bisa datang kapan saja di masa depan. Sikap Long Zun tidak diragukan lagi jauh lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Terima kasih, Long Zun. Mari kita mulai bisnis dulu. Long Zun tampak serius, aku baru saja menonton dalam kegelapan bersama Phoenix Master. Kamu tampaknya telah menggunakan garis untuk menggabungkan kekuatan ruangmu sendiri dengan kekuatan urutan waktu Yiner, dan berevolusi menjadi kekuatan waktu dan ruang. Mata Long Zun seterang obor, itulah yang sebenarnya. Lu Ye mengangguk. Petik 2. Bisakah pola itu digunakan lagi? Tanya Long Zun. Tidak ada yang tidak bisa kau lakukan. Kata Lu Ye, mengaktifkan kekuatannya untuk membangun pola cabang Qi yang sama. Dalam sekejap, pola-pola rumit itu berlapis-lapis, seperti bunga yang mekar di bawah kakinya, menutupi semua arah. Long Zun diam-diam kagum dengan kecepatan Lu Ye membangun pola Dao. Yang lebih langka lagi adalah dia bisa mempertahankannya dengan stabil. Ini adalah kunci untuk memastikan perpaduan kekuatan ruang dan kekuatan waktu. Jika pola Dao ini tidak cukup stabil, kekuatan waktu dan ruang yang berasal dari perpaduan itu tidak akan berkelanjutan. Sepertinya itu dapat dengan mudah menghubungkan Qi dan Qi orang-orang. Dewa Phoenix merasakannya dalam diam, dan dengan cepat memahami efek dari pola ini. Matanya tiba-tiba menyala dan dia menoleh untuk melihat Long Zun. Long Zun mengangguk sedikit dan berkata kepada Lu Ye, nak, cobalah untuk mempertahankan pola ini. Ya, begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa kekuatan di tubuh Long Zun dan Phoenix Master terisi satu sama lain, dan mereka jelas ingin menggunakan kekuatan Dao Wen untuk menciptakan kembali kerjasama antara dia dan Su Yin tadi. Tampaknya mereka takut pola Tao Lu Ye akan terpengaruh, jadi baik Dragon Lord maupun Phoenix Lord dengan hati-hati mengendalikan kekuatan mereka sendiri.
Lu Ye berdiri di sana diam-diam merasakan keagungan kekuatan kedua pria ini. Namun segera, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya, karena bahkan dengan berkah pola Dao Qilianzi yang sama, kekuatan kedua Master Naga dan Master Phoenix itu tidak cocok seperti air dan api. Dia sangat bingung, karena kekuatannya dan Zuyin dapat diintegrasikan satu sama lain, waktu dan ruang adalah satu, dan kekuatan ruang dan kekuatan waktu secara alami memiliki afinitas tertentu. Dilengkapi dengan cabang penghubung Qi dan pola Dao yang sama, tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi begitu berbeda. Dia merasakan dengan hati-hati dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Baik Master Naga maupun Master Phoenix jauh lebih unggul darinya dan Zuyin dalam hal pengendalian kekuatan, jadi seharusnya berjalan lancar. Namun faktanya adalah apa yang dapat dilakukannya dan Zuyin, tidak dapat dilakukan oleh Long Zun dan Master Phoenix. Ini adalah hal yang paling konyol di dunia. Lord Naga dan Phoenix masih bekerja keras dan mengendalikan kekuatan mereka dengan lebih hati-hati. Setelah sekian lama, kedua pria ini tiba-tiba kehilangan kekuatan. Long Zun menggelengkan kepalanya dan mendesah, benar, hanya tubuh manusia yang dapat mendamaikan Yin dan Yang. Lord Phoenix tetap diam. Memang ada catatan seperti itu dalam kitab suci yang diwariskan oleh kedua klan, tetapi baik Master Naga maupun Master Phoenix tidak mempercayainya. Mereka telah bekerja keras untuk memperoleh kekuatan waktu dan ruang selama bertahun-tahun. Bukan hanya mereka seperti ini, semua Master Naga dan Master Phoenix di generasi sebelumnya telah bekerja keras ke arah ini. Namun tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Kelahiran Zuyin adalah sebuah keajaiban, dan itu juga memberi harapan besar bagi klan Naga dan Phoenix. Namun, seiring kekuatan Zuyin tumbuh, mereka menemukan bahwa meskipun garis keturunan Zuyin telah kembali ke leluhurnya, dia memiliki kekuatan waktu dan ruang. Masih tidak dapat menyatukan kedua kekuatannya. Long Zun pernah mengira itu karena pencapaian Zuyin yang tidak memadai dalam hal ruang. Kemudian, saya secara bertahap menyadari bahwa itu adalah masalah garis keturunan. Setelah mencoba lagi, akhirnya dipastikan. Mengapa hanya ras manusia yang dapat mendamaikan Yin dan Yang? Lu Ye bertanya dengan rendah hati, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang ras manusia? Dibandingkan dengan ras lain, ras manusia sebenarnya adalah ras yang paling biasa. Mereka terlahir dengan tubuh yang lemah dan tidak memiliki bakat rasial atau kekuatan magis apapun. Semuanya membutuhkan latihan yang matang. Bab 2678 Permintaan Bantuan Klan Naga. Raja Naga tetap diam, dan Tuan Phoenix juga tetap diam. Kegagalan upaya ini jelas membuat kedua orang ini merasa sangat berat. Setelah beberapa saat, Long Zun berkata, karena kamu adalah orang luar dari klan Phoenix, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Alasan mengapa hanya tubuh manusia yang dapat mendamaikan Yin dan Yang adalah karena leluhur klan Naga dan Phoenix adalah ras manusia. Apa? Lu Ye secara tidak sadar merasa bahwa dia mungkin salah dengar. Suku Naga dan Phoenix dapat dikatakan sebagai ras yang paling mulia di dunia ini. Bagaimana mungkin leluhur kedua suku ini adalah manusia? Dia terkejut ketika mendengar bahwa suku Naga dan Phoenix memiliki leluhur yang sama. Leluhur ini sebenarnya dari ras manusia. Ini sama sekali tidak masuk akal. Tetapi kemudian saya ingat bahwa saya juga memiliki darah vampir. Akan masuk akal jika leluhur yang kuat dari klan Naga dan Phoenix menggabungkan garis keturunan klan Naga dan Phoenix melalui beberapa cara. Tuan Phoenix berkata, jangan heran. Tidak ada suku Naga atau Phoenix di alam semesta ini. Mereka semua adalah garis keturunan yang diwarisi dari leluhur kita. Oleh karena itu, kita sendiri tidak dapat mereproduksi kejayaan leluhur kita. Hanya ras manusia dengan asal-usul yang sama dengan leluhur kita yang dapat. Hanya dengan begitu kita dapat memediasi kekuatan kedua ras itu. Lu Ye berpikir dengan saksama. Dengan cara ini, bukan tanpa alasan dia dapat bekerja sama dengan Zuyin untuk berevolusi menjadi kekuatan ruang dan waktu, tetapi ada terlalu banyak kebetulan. Lu Ye, ini adalah pertama kalinya Lord Phoenix menyapanya dengan cara yang begitu formal. Murid itu ada di sini. Long Zun dan aku memanggilmu ke sini karena kami sebenarnya ingin meminta bantuanmu. Lu Ye berkata dengan tegas, jika ada sesuatu yang di luar kemampuanku, tanyakan saja pada kalian berdua, dan aku akan melakukan yang terbaik dan tidak akan pernah menolak. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa bantuan yang diinginkan kedua orang ini darinya bukanlah masalah kecil, tetapi baginya, karena Master Phoenix telah membuka mulutnya, tidak ada ruang baginya untuk menolak. Jadi, apapun yang terjadi, kamu harus menerimanya dengan mudah. Sikapnya tidak diragukan lagi membuat Dragon Lord dan Phoenix Lord sangat puas. Long Zun mengangguk dan berkata, jangan gugup. Masalah ini tidak terlalu berbahaya, tetapi mungkin memerlukan waktu dan energi. Selain itu, aku, Dragon City, dapat memberimu beberapa keuntungan. Baiklah, katakan padaku apa yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan? Kau dapat mengambilnya, selama mereka tersedia di dunia ini, aku akan mendapatkannya untukmu. Jangan salahkan Long Zun karena begitu keras, itu benar-benar karena dia memiliki kepercayaan diri. Jika klan Naga dan Phoenix bergabung dengan kekuatan dengan tulus, bahkan para tiran dan tiran harus menjauh, siapa di dunia ini yang berani memprovokasi mereka. Namun, dia menyesalinya di saat berikutnya. Karena Lu Ye hanya merenung sejenak, lalu berkata, kalau begitu, dapatkan saja beberapa harta karun. Permintaan atribut dalam transformasi pohon bakat terlalu besar, yang jauh lebih besar daripada permintaan promosi. Tentu saja, dia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan sumber daya, terutama karena dia akan segera dipromosikan ke Hedao. Dia akan menunggu hingga dia dipromosikan ke Hedao sebelum mencoba melewatinya. Tidak semudah itu mendapatkan koin Xing Yuan dengan membunuh musuh. Long Zun hanya merasakan bahwa energi dan darah yang ditekan menunjukkan tanda-tanda kegelisahan lagi, dan mengangguk dalam diam, ya.
Keluarga Long Cheng memiliki tujuan besar, jadi mereka masih bisa mendapatkan beberapa harta karun atribut, tetapi semuanya adalah atribut tambahan. Hanya atribut seperti itu yang memiliki kesempatan untuk bertahan, karena atribut itulah yang benar-benar dapat digunakan untuk maju ke Hedao. Mereka sudah memiliki pemilik. Hal yang sama berlaku untuk klan Phoenix. Lu Ye hanya mengatakan dia menginginkan beberapa harta karun, tetapi dia tidak mengatakan jenis atau kualitas apa yang dia inginkan, jadi Long Cheng masih dapat menyediakannya. Permintaan bantuanmu harus dilakukan setelah upacara Kota Naga. Selama periode baru-baru ini, kamu dan Yiner sudah saling mengenal, lebih banyak berlatih, mengembangkan kekuatan waktu dan ruang, dan berusaha mengendalikannya secermat mungkin. Ya, Lu Ye menjawab. Kali ini, penguasa naga dan penguasa Phoenix secara khusus membawa binatang buas hampa yang kuat, hanya untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri kekuatan waktu dan ruang yang telah dikembangkan bersama olehnya dan Zuyin, jadi Lu Ye sudah menduga bahwa penguasa naga menginginkan bantuannya. Terkait dengan kekuatan waktu dan ruang. Namun, yang sedikit membingungkannya adalah mengapa Zuyin masih harus bekerja sama dengannya. Sebenarnya, dia hanya membutuhkan kerjasama dari seekor naga yang ahli dalam kekuatan pengaturan waktu, jadi sama saja bagi penguasa naga untuk berperang secara langsung. Namun karena Long Zun berkata demikian, tentu saja dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Lu Ye awalnya berpikir bahwa dia dapat kembali ke sisi Zuyin, dan itu tidak lebih dari bekerja sama dengan Zuyin untuk berevolusi. Paling buruk, dia akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk masalah ini. Siapa sangka setelah dia selesai berbicara, Raja Naga dan Raja Phoenix tiba-tiba menghilang bersama, meninggalkannya sendirian di aula. Aula utama ditutup dan tidak ada jalan keluar. Setelah beberapa saat, sebuah sosok tiba-tiba muncul, dan itu adalah Zuyin. Keduanya saling memandang dengan mata besar dan mata kecil. Lu Ye bingung, adik perempuan, kamu seharusnya tahu alasannya, kan? Zuyin mengangguk, Raja Naga menyuruhku bekerja sama dengan kakak laki-lakiku untuk mengembangkan kekuatan waktu dan ruang. Lu Ye berkata dengan putus asa, adik perempuan, mohon tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia mendongak ke kehampaan, menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior, saya berani bertanya apakah ada buku yang berhubungan dengan pola dao saya di sini di Long Cheng. Apapun yang berhubungan tidak masalah. Saya ingin menyempurnakan pola itu terlebih dahulu, karena dikatakan bahwa jika Anda ingin melakukan pekerjaan dengan baik, Anda harus mengasah alat Anda terlebih dahulu. Dia tidak tahu apakah Long Zun bersembunyi dan mengawasi secara rahasia, tetapi pasti ada seseorang di pihak Long Cheng yang mengawasi tempat ini. Long Zun jelas sangat menghargai Zuyin dan tidak akan meninggalkan mereka sendirian di sini. Tidak ada yang menjawab. Namun, sebelum dia bisa minum teh, sejumlah besar kepingan giok tiba-tiba muncul di depan Lu Ye dari udara tipis. Mata Lu Ye tiba-tiba berbinar, dan dia segera mengambil satu untuk menyelidiki, dan menemukan bahwa isi yang tercatat dalam kepingan giok itu memang sedikit berhubungan dengan pola Dao Tongqi Lianzi. Kota naga telah berdiri di dunia batin selama bertahun-tahun. Tidak peduli buku klasik apapun yang dipikirkan Lu Ye, dia dapat menemukannya di sini, di kota naga. Dia segera mencarinya. Zuyin duduk di sampingnya dan berlatih dengan tenang. Pekerjaan yang sibuk ini berlangsung selama lebih dari 10 hari. Lu Ye baru saja selesai memeriksa banyak kepingan giok. Berbagai inspirasi muncul di benaknya. Dia segera duduk bersila di tanah dan mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk menyimpulkan pola cabang Qi yang sama. Terakhir kali dia menyimpulkan tanda Dao adalah ketika dia meninggalkan Banlan. Saat itu, dia menghasilkan banyak uang dari paviliun tanda Dao di Banlan, jadi dia dapat memfasilitasi derivasinya. Namun, pola Dao yang tersisa di paviliun Dao Wen tidak sebanding dengan koleksi klan naga. Selain itu, tingkat kultivasi Lu Ye saat ini tidak sebanding dengan sebelumnya. Sebenarnya, jika Anda menunggu untuk menyimpulkannya setelah pohon bakat dipromosikan, efeknya akan lebih baik, tetapi waktunya terbatas saat ini, dan tidak mungkin untuk menunggu sampai saat itu. Derivasi tanda Dao terkait erat dengan kognisi Lu Ye sendiri. Jika kognisinya sendiri terhadap tanda Dao tertentu tidak berubah, maka tidak peduli seberapa banyak kultivasinya sendiri meningkat, proses derivasinya tidak akan sama. Itu akan terlalu besar. Oleh karena itu, kognisinya adalah kunci untuk derivasi pola Dao, dan kekuatan pohon bakat adalah media. Kali ini Lu Ye hanya melakukan derivasi satu baris garis, jadi tidak butuh waktu lama. Hanya dalam beberapa hari, pola Dao Tongqi Lianzi yang baru diselesaikan. Dibandingkan dengan sebelumnya, pola Dao jelas jauh lebih sederhana, tetapi efeknya meningkat sekitar 20 hingga 30%. Adik perempuan, mari kita mulai. Lu Ye menoleh untuk melihat Zuyin yang masih berlatih di sana dan menyapa. Zuyin membuka matanya. Lu Ye segera membuat pola Dao dan menyebarkannya, dan mereka berdua mengaktifkan kekuatan masing-masing. Mata Zuyin tiba-tiba berbinar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dibandingkan dengan terakhir kali dia bekerja sama dengan Lu Ye, mereka berdua bekerja sama jauh lebih lancar kali ini. Bukan karena mereka lebih akrab satu sama lain, atau karena mereka telah bekerja sama 2 kali sebelumnya, tetapi karena itu. Pola tersebut membuat Qi kedua orang itu lebih erat terhubung. Dengan cara ini, penyatuan kekuatan keduanya menjadi lebih mudah dan sederhana. Yang harus dilakukan Zuyin adalah terus-menerus menjaga pasokan kekuatannya sendiri, tetapi Lu Ye harus melakukan lebih banyak lagi. Dia tidak hanya harus melakukan hal yang sama seperti Zuyin, dia juga harus mengintegrasikannya, mengembangkannya, dan mengendalikannya. Long Zun secara khusus menyuruhnya untuk bekerja sama dengan Zuyin Duo untuk mengendalikan kekuatan ini hingga ke detail terkecil, menjelaskan bahwa apa yang diminta untuk dilakukannya selanjutnya memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk mengendalikan kekuatan ini. Waktu berlalu, baik Lu Ye maupun Zuyin tenggelam di dalamnya. Keduanya banyak bertukar pikiran selama periode ini dan masing-masing memperoleh banyak hal.
Tiba-tiba suatu hari, ketika Lu Ye sedang memulihkan diri dari meditasi, pisau Panshan di pinggangnya bergetar sedikit, dan kemudian sebuah suara yang dikenalnya terdengar di telinganya, "Wah, tidurku nyenyak kali ini, sangat nyenyak." Lu Ye tiba-tiba menjadi bersemangat dan melihat ke pinggangnya. Serigala itu sudah bangun. Setelah membunuh Jiao di papan catur langit berbintang hari itu dan menghancurkan atribut Jiao, serigala itu tertidur lelap. Kali ini ia terbangun, yang tidak diragukan lagi berarti ia telah melewati rintangan keduanya. Ini juga berarti bahwa batasnya telah ditingkatkan lagi, yang juga berarti bahwa kekuatan Lu Ye telah meningkat. Meskipun peningkatan ini merupakan kekuatan eksternal, kebangkitan naga berarti Lu Ye dapat maju ke Hedao kapan saja. Dan akan sangat bermanfaat bagi Lu Ye untuk maju ke Hedao berdasarkan Ju. Siapa gadis kecil ini? Apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk saat aku tidur? Anjing itu mulai berkicau. Orang ini cerewet. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama, Lu Ye telah menemukan sifatnya dan secara alami tahu bagaimana menghadapinya. Tanpa menanggapi sama sekali, Lu Ye hanya perlahan menarik pedang Panshan dan diam-diam merasakannya. Setelah melewati rintangan keduanya, binatang itu telah meningkat dan tumbuh dalam kualitas atributnya. 108 jalur asli tidak lagi menjadi batasnya. Lu Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa sudah ada sejumlah besar dalam binatang itu. Redundansi berarti bahwa dia sekarang dapat mengolah prajurit Tao-nya sendiri. Segera mendesak kekuatan Dao untuk mengalir ke binatang itu. Setelah beberapa saat, mata Lu Ye berkedut. Setelah melewati rintangan pertama dan dipromosikan menjadi harta karun, dia menemukan masalah, yaitu, dibutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk mengolah binatang buas. Kali ini bahkan lebih mengerikan. Dia baru saja menaikkan kekuatan binatang buas satu tingkat, dan itu telah menghabiskan 10.000 hingga 20.000 kekuatan penuh. Dan ini baru permulaan. Dengan kultivasi berikutnya, karena kekuatan binatang buas terus meningkat, selama kultivasi, semakin banyak kekuatan Tao akan dihabiskan untuk setiap peningkatan. Jika saya tidak salah, batas mata saat ini adalah 256. Jika dikultivasikan hingga batasnya, Lu Ye akan dapat meningkatkan daya mematikan dari banyak jalur ini dengan pedang Panshan di masa mendatang. Anda harus tahu bahwa batas Dao Fusion biasa tanpa bantuan prajurit Dao hanya 200 Dao. Sebagai perbandingan, kekuatan seorang prajurit Dao di tangan Lu Ye lebih kuat daripada kebanyakan Dao Fusion. Tetapi harga akumulasi ini terlalu tinggi. Lu Ye memperkirakan, jika dia ingin meningkatkan Xiu Yun hingga batas maksimal, dia tidak akan bisa menghentikannya tanpa 2 hingga 3 juta kekuatan Tao. Bab 2679 Menara Waktu. Apa konsep 2 hingga 3 juta kekuatan Dao? Dao Fusion normal memiliki batas cadangan 1000 kekuatan Dao dalam tubuh. Ini berarti bahwa bahkan jika setiap kali akumulasi energi menghabiskan kekuatan sendiri, proses ini harus diulang selama 2 hingga 3000 kali. Kelas 2. Ini hanya rintangan kedua. Jika ada kesempatan untuk berbalik dan dipromosikan menjadi harta karun pamungkas, biaya kultivasi akan lebih besar. Ini adalah Lu Ye hari ini, yang masih mampu membelinya dengan sejumlah besar ikan Dao. Jika itu adalah Dao Fusion biasa, jika dia menghadapi hal seperti itu, dia hanya bisa mengandalkan waktu untuk perlahan-lahan menggilingnya, dan waktu yang dihabiskan tidak akan 1 atau 2 tahun. Saya khawatir itu akan memakan waktu ratusan dan ribuan tahun untuk menghitungnya. Sebagai prajurit Tao mereka sendiri, para prajurit memiliki keuntungan yang jelas, karena para prajurit sebenarnya adalah sejenis makhluk hidup, tetapi mereka tidak memiliki vitalitas seperti makhluk daging dan darah. Mereka memiliki potensi pertumbuhan yang besar dan dapat memberikan lebih banyak kekuatan dan berkah kepada master prajurit. Tetapi itu membutuhkan lebih banyak biaya dan usaha. Sejauh pengetahuan Lu Ye, jumlah kekuatan Tao yang dihabiskan untuk membesarkan prajurit Tao biasa jauh dari sebanding dengan membesarkan klan Tao. Dari sini kita dapat melihat berapa banyak biaya yang dikeluarkan Bakyu untuk mengangkat Sang Yun ke tingkat harta karun. Sambil memperbaikinya, ia terus mengolah pedang Panshan. Cadangan kekuatan Dao di pohon bakat terkuras habis seperti banjir. Lu Ye mengeluarkan ikan Dao untuk memurnikan dan mengisinya kembali. 2 bulan kemudian, Lu Ye dan Zhu Yin sedang berlatih kekuatan waktu dan ruang. Tiba-tiba, kekosongan beriak di samping mereka, dan kemudian sebuah sosok muncul. Itu adalah Dewa Phoenix. Apakah kamu siap? Tanya Guru Phoenix. Apakah kita akan segera berangkat? Lu Ye menatapnya. Guru Phoenix mengangguk, ikutlah denganku. Dengan lambaian tangannya saat berbicara, ruang mulai berubah. Ketika Lu Ye kembali sadar, ia telah tiba di luar Istana Naga. Tidak jauh darinya ada sebuah menara besar. Menara itu tampaknya telah turun dari zaman kuno. Lingkungan sekitar menara diselimuti cahaya redup, membuatnya sangat misterius. Paket kekuatan. Lu Ye merasakan kekuatan pengaturan waktu yang intens dan ekstrim dari menara ini. Menara ini tingginya ribuan kaki, dengan 99 lantai. Saat menara ini turun, seluruh kehampaan berguncang. Banyak naga menampakkan wujud asli mereka dan menyatukan mereka. Raja Naga berdiri di depan menara dengan kedua tangan di punggungnya, tampak serius. Menara waktu. Mata Lu Ye terkejut. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat benda misterius dan aneh ini, dia tidak dapat memikirkan hal lain di dunia ini yang bisa begitu kuat kecuali menara waktu. Upacara kota naga biasanya berlangsung selama setengah tahun. Sekarang setelah upacara selesai dan menara waktu terungkap, tidak diragukan lagi sudah waktunya bagi banyak biksu yang telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki menara untuk masuk dan menikmati hasilnya. Lu Ye melihat puluhan ribu biksu berdiri di kejauhan di belakang Long Zun, dari semua ras. Setiap biksu menatap menara waktu dengan penuh harap. Aku tidak menghitung dengan cermat, tetapi ada hampir 30.000 orang. Ini seharusnya adalah biksu yang telah memenangkan kualifikasi untuk memasuki menara kali ini di aula utama. Sosok Su Yan dan Su Yun ada di antara mereka.
Keduanya berdiri bersama. Su Yun tampak bersemangat. Su Yan melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Meskipun Phoenix Lord telah memberitahunya bahwa ada sesuatu di Dragon City yang membutuhkan bantuan Lu Ye, dan dia sedang sibuk akhir-akhir ini, tetapi menara waktu telah dibuka, dan tidak ada tanda-tanda Lu Ye, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Su Yan tiba-tiba menoleh dan melirik ke arah ini. Lu Ye mengangkat tangannya untuk menyapanya, tetapi Su Yan perlahan mengalihkan pandangannya seolah-olah dia tidak memperhatikan. Kalian akan memiliki waktu sendiri untuk berkumpul, tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Phoenix Master berbicara dengan lembut, dan kekuatan ruang misterius di sekitarnya berfluktuasi. Lu Ye segera menyadari bahwa alasan mengapa Su Yan tidak menemukannya adalah karena klan Feng menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengisolasi tempat di mana mereka berada. Tempat ini tampak kosong bagi siapapun. Apakah kita juga ingin memasuki menara? Lu Ye bertanya. Dia tidak pernah tahu bantuan apa yang diinginkan Dragon Lord dan Phoenix Lord darinya, karena dia tidak memiliki kesempatan untuk bertanya, tetapi dari kelihatannya, mereka memang perlu memasuki menara. Bisnis ini kemungkinan besar terkait dengan menara waktu, jika tidak, waktunya tidak akan menjadi kebetulan seperti itu. Raja Phoenix mengangguk, perlu. Lu Ye terdiam. Jika dia tahu ini lebih awal, dia tidak perlu berpartisipasi dalam ratusan pertempuran untuk memperebutkan tempat. Namun untungnya, saya mengambil mutiara dan memberikannya kepada Su Yan, jadi itu bukan tanpa keuntungan. Waktu berlalu, dan di bawah tatapan semua orang, menara waktu perlahan mengeras, dan akhirnya kekosongan bergetar dan menghilang. Suara Raja Naga segera terdengar, mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki menara dapat memasuki menara sesegera mungkin. Pertarungan dan hidup dan mati tidak dapat dihindari di menara. Jika Anda merasa tidak cukup kuat, Anda dapat melakukan apapun yang Anda bisa. Begitu dia selesai berbicara, 30.000 sosok melesat ke langit, berubah menjadi 30.000 aliran cahaya, dan bergegas menuju menara waktu seperti hujan meteor. Meskipun Raja Naga telah memberikan instruksi, setiap biksu yang masih berdiri di sini tidak menatap menara waktu dan ingin memasukinya untuk merasakan keajaiban benda suci ini. Bagaimana seorang biksu dapat berlatih tanpa bahaya? Jika dia benar-benar takut akan bahaya, dia tidak akan memperebutkan tempat. Sekarang kualifikasi untuk memasuki menara sudah di tangan, tidak seorang pun akan gentar. Menara waktu tidak memiliki pintu masuk, tetapi setiap biksu yang menyerbu ke dalamnya akan dibagi menjadi beberapa tingkat menara berdasarkan kultivasinya sendiri. Pembagian semacam ini adalah perilaku roh menara. Jika merasa kekuatannya cukup, dia dapat terus naik. Jika merasa kekuatannya tidak cukup, dia dapat mundur ke bawah. Oleh karena itu, setelah memasuki menara, para biksu masih perlu membuat keputusan sendiri. Jika mereka tidak cukup kuat dan dengan paksa memasuki tingkat yang lebih tinggi, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Dalam waktu singkat, 30.000 biksu telah memasuki menara. Banyak aliansi klan naga tersebar di segala arah, masing-masing mencari tempat untuk berjaga. Menara waktu biasanya tidak menunjukkan jejak apapun, tetapi kadang-kadang muncul dari sungai waktu yang panjang. Setiap kali dibuka, akan ada orang-orang dengan niat buruk yang menginginkan benda suci seperti itu, dan klan naga akan mengambil tindakan pencegahan yang ketat. Situasi kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelum menara waktu dibuka, Raja Naga tidak akan memasukinya. Raja Naga secara pribadi bertanggung jawab, dan pencegahan sudah cukup. Kali ini Raja Naga juga harus memasuki menara, dan Master Phoenix juga harus masuk. Ayo pergi. Master Phoenix menyapa, memimpin Lu Ye dan Zhu Yin untuk bergerak maju, dan segera mereka tiba di sisi Long Zun. Kedua ahli teratas saling memandang dan mengangguk sedikit. Ketika saya memasuki menara, kota naga akan bergantung pada para tetua. Long Zun berkata perlahan. Banyak tetua klan naga semuanya berkata demikian. Raja Naga melangkah maju, dan Raja Phoenix memimpin Lu Ye dan Zhu Yin dari belakang. Dari kejauhan, menara waktu sangat tinggi. Semakin dekat, kemegahan menara itu semakin terasa. Saat berjalan di depan menara, Lu Ye mendongak dengan ekspresi takjub. Siapakah leluhur suku naga dan Phoenix, dan kekuatan magis apa yang mereka miliki? Belum lagi melanjutkan kedua suku yang kuat ini, mereka juga mewariskan Tai Chu Wutong kepada suku Phoenix dan menara waktu kepada suku naga. Di mana orang yang begitu kuat sekarang? Dalam keadaan linglung, dia memasuki menara. Tidak seperti biksu lain yang memasuki menara waktu, mereka akan dibagi ke berbagai lantai oleh roh menara dan kemudian tersebar di mana-mana. Setelah Lu Ye masuk, dia menemukan bahwa Master Naga dan Master Phoenix serta Zhu Yin ada di sekitar. Bab 2680 Pembatasan Leluhur. Tempat itu berada adalah ruang yang tidak terlalu luas. Lu Ye melihat sekeliling dengan curiga di wajahnya. Dia sempat bertanya kepada Su Yan tentang situasi internal menara waktu, jadi dia mungkin tahu sesuatu tentang itu. Namun, pemandangan saat ini sama sekali berbeda dari apa yang dia ketahui. Jika dia tidak mengikuti Long Zun dan yang lainnya ke dalam menara, dia hampir akan menduga bahwa ini adalah tempat lain. Tampaknya melihat keraguannya, Dewa Phoenix menjelaskan, ini adalah tingkat terendah menara waktu. Orang biasa tidak diizinkan masuk. Hanya Dewa Naga masa lalu yang memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di sini. Lu Ye dan yang lainnya dapat masuk bersama karena Long Zun bersama mereka. Dia segera mengerti bahwa dari sudut pandang ini, jelas ada beberapa rahasia yang tidak diketahui yang tersembunyi di menara waktu, dan dia juga sangat menyadari bahwa tidak ada atmosfer jurang bintang di sini. Itu dianggap sebagai tanah murni, yang menunjukkan betapa luar biasanya tempat ini. Sejauh ini, dia hanya menemukan 3 tanah murni di dunia batin. Salah satunya adalah alam Hehe. Seluruh alam Hehe tidak memiliki aura jurang bintang. Yang kedua adalah sarang Phoenix di Tai Chu Wutong. Tanpa aura Xing Yuan, itu berarti tidak ada kekuatan Tao.
Oleh karena itu, klan Phoenix tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka di sarang Phoenix mereka sendiri. Namun, ada hal yang luar biasa tentang sarang Phoenix. Berada di dalamnya, klan Phoenix dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang misteri jalan ruang dan membantu klan Phoenix meningkatkan garis keturunan mereka sendiri. Ini adalah tempat ketiga. Ekspresi Dewa Naga sangat serius saat ini, dan dia menatap Lu Ye dan berkata, tempat yang akan kubawa selanjutnya adalah rahasia terbesar klan kita. Apa yang kau lihat dan dengar di sana harus disimpan di perutmu dan tidak boleh diungkapkan ke dunia luar. Ungkapkan semuanya. Masalah itu begitu penting sehingga bahkan jika Lu Ye berstatus sebagai orang asing dari klan Phoenix, Long Zun harus memberinya beberapa nasihat. Murid, harap diingat. Lu Ye dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya. Ayo pergi. Long Zun melambaikan tangannya, dan pusaran tiba-tiba muncul di kakinya, dan 4 sosok perlahan tenggelam ke dalamnya. Lu Ye terkejut. Menurut apa yang baru saja dikatakan oleh Phoenix Lord, lokasi asli mereka adalah level terendah dari Tower of Time. Mereka sebenarnya bisa masuk lebih dalam. Kemana mereka akan pergi? Perasaan tenggelam itu seperti jatuh ke dalam air, tetapi tidak ada sesak napas. Lu Ye merasakannya dengan saksama dan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Seluruh tubuh dilindungi oleh kekuatan Dragon dan Phoenix Lord, jadi tidak perlu khawatir menghadapi bahaya apapun. Butuh waktu lama bagi perasaan tenggelam ini untuk menghilang. Di sekelilingnya gelap gulita, dan meskipun Lu Ye cukup menggunakan penglihatannya, ia tidak dapat melihat apapun, dan juga tidak ada apapun dalam persepsinya. Seolah-olah semua orang telah jatuh ke tempat kehampaan. Tepat ketika ia merasa curiga, sebuah cahaya tiba-tiba menyala. Itu adalah sedikit cahaya kemasan. Ketika sedikit cahaya ini menyala, itu seperti api padang rumput. Warna kemasan itu dengan cepat menyebar ke segala arah dan menyebar ke ujung bidang penglihatan. Seluruh dunia diterangi oleh cahaya kemasan. Lu Ye menyaksikan dengan mata terbelalak, takjub. Karena warna-warna kemasan itu semuanya adalah pola rune yang kecil dan padat, dan semuanya terhubung secara seri satu sama lain untuk membentuk keseluruhan. Warna-warna kemasan ini tampaknya telah berkumpul menjadi bola cahaya, tetapi bola cahaya ini begitu besar sehingga Lu Ye tidak dapat melihat semuanya dengan penglihatannya. Wow, pada saat yang sama ketika suara aneh itu terdengar, sebuah rantai emas muncul dari udara tipis dari bola emas itu dan menghantam ke arah penguasa naga seperti anak panah dari seutas tali. Long Zun, hati-hati, seru Zuyin. Lu Ye juga segera mengangkat tangannya untuk menahan pisau Panshan. Jangan bergerak gegabah. Phoenix Master mengangkat tangannya. Alis Lu Ye berkerut, energinya tertahan tetapi tidak dilepaskan, sementara ekspresi Zuyin menunjukkan keterkejutan dan ketidakpastian. Dragon Lord tenang dan kalem, menatap rantai emas yang datang seolah-olah itu bukan apa-apa, dan berdiri tegak dan tegak di tempat. Rantai itu langsung menguncinya dan dengan cepat melilitnya beberapa kali. Kekuatan kurungan yang sangat mengerikan merasuki rantai itu. Bahkan tanpa kontak, Lu Ye merasa bahwa energi, darah, dan kekuatannya hampir mandek. Dia seperti ini, belum lagi Dragon Lord, yang terikat oleh rantai. Kekuatan larangan yang dihadapinya tidak diragukan lagi lebih mengerikan. Namun, Lu Ye sangat menyadari bahwa rantai emas itu tampaknya tidak lengkap, dengan banyak cacat, dan permukaan rantai itu berlubang, seolah-olah telah terkikis oleh suatu kekuatan. Setelah beberapa napas, rantai yang melilit Long Zun perlahan ditarik kembali, dan kekuatan kurungan yang mengerikan itu menghilang. Adegan tadi seperti seekor naga raksasa yang telah tertidur lama tiba-tiba terbangun, menjulurkan kepalanya keluar dari gua naga, melihat keluar, lalu mundur kembali setelah menyadari tidak terjadi apa-apa. Namun, ekspresi Dragon Lord dan Phoenix Lord sama sekali tidak santai, tetapi malah menjadi lebih serius. Phoenix Lord berkata, apakah pengekangan Zuyuan telah rusak sejauh ini? Dragon Lord menghela nafas, sudah terlalu lama. Tidak peduli seberapa kuat pengekangan itu, pada akhirnya akan sulit dipertahankan jika tidak ada yang memperbaikinya. Saat mereka berdua sedang berbicara, Lu Ye dan Zhu Yin saling memandang. Lu Ye terutama ingin mendapatkan beberapa informasi dari Zhu Yin, menanyakan tempat apa sebenarnya ini dan apa yang terjadi dengan rantai dan bola emas besar di depannya. Dapat dilihat bahwa Zhu Yin memiliki ekspresi bingung dan ngeri di wajahnya. Dia jelas tidak tahu. Pada saat ini, 2 titik cahaya merah terang tiba-tiba menyala di dalam bola emas. Kedua titik cahaya itu menempel di bagian dalam bola emas, dan keduanya sangat besar. Di bawah cahaya merah terang, penglihatan Lu Ye berkedip dan dia samar-samar melihat sesuatu, tetapi itu agak tidak dapat dipercaya. Raungan yang mengguncang langit terdengar, dan raungan naga bernada tinggi datang dari dalam bola emas, membuat rambut Lu Ye berdiri tegak. Dia menyadari bahwa dia telah membaca dengan benar tadi. Di bawah cahaya merah terang, itu memang kepala naga yang besar. Sebuah suara mengganggu ketenangan, dan raungan naga datang satu demi satu. Saat Lu Ye memperhatikan, dia melihat sosok-sosok besar yang ganas melayang maju mundur di bola cahaya emas. Mereka tampaknya telah menyadari kedatangan beberapa orang, dan berusaha untuk datang dari dalam. Membombardir bola cahaya kemasan itu, lingkaran cahaya kemasan menyebar seperti riak-riak di permukaan bola. Namun, mereka terjebak di dalamnya dan tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Wajah Zuyin menjadi pucat dan dia berkata dengan suara gemetar, Long Zun, tempat apa ini? Apakah klan naga kita yang disegel di sana? Suku naga dan Phoenix adalah 2 ras paling mulia di seluruh alam semesta. Kota naga dan sarang Phoenix adalah yang kedua dari 10 kota Hedao terbesar di dunia dalam. Mereka berdiri hampir tak terkalahkan di dunia. Meskipun selama bertahun-tahun, ada preseden bagi anggota klan naga dan Phoenix untuk mati dalam pertempuran, jumlahnya sebenarnya tidak banyak. Jadi Zuyin tidak dapat mengetahui mengapa ada larangan aneh di sini, menyegel banyak klan naga.
Dia tidak tahu berapa banyak naga yang disegel dalam bola cahaya keemasan itu, tetapi dia hanya dapat menyimpulkan dari raungan naga tadi bahwa setidaknya ada lusinan dari mereka. Berapa banyak orang berdarah murni yang ada di seluruh klan naga sekarang. Yang membuatnya semakin gelisah adalah dia bisa mendengar kesedihan dan ratapan dalam auman naga itu. Siksaan macam apa yang menyebabkan klan naga bangsawan jatuh ke dalam keadaan putus asa seperti itu? Ini Zhu Yuan. Suara Long Zun berat. Karena dia telah membawa Lu Ye dan Zhu Yin ke sini, dia sudah siap untuk berbicara terus terang. Ini adalah rahasia klan naga, dan ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Raja Naga dan Raja Phoenix dari generasi sebelumnya. Klan naga lainnya, bahkan para tetua, tidak mengetahuinya. Karena beberapa hal selalu diwariskan dari mulut ke mulut dari para penguasa naga di masa lalu. Zhu Yin telah lama dipilih sebagai kandidat untuk generasi penguasa naga berikutnya, jadi tidak masalah jika dia mengetahuinya terlebih dahulu. Adapun Lu Ye, dia membutuhkan bantuannya untuk masalah ini, jadi sulit untuk menyembunyikannya. Zhu Yuan, Zhu Yin mengerutkan kening. Itu ditinggalkan oleh leluhur klanku dan klan Phoenix. Jurang leluhur berada di dasar menara waktu. Itu adalah batasan yang sangat besar dan juga merupakan kurungan. Mengenai objek pemenjaraan, kamu seharusnya melihatnya. Wajah Zhu Yin menjadi pucat, suku naga itu, apakah mereka semua anggota generasi sebelumnya? Penguasa naga berkata, sebenarnya, mereka semua adalah penguasa naga di masa lalu atau klan dengan kualifikasi penguasa naga. Pada titik ini, dia tiba-tiba tersenyum, jadi Yiner, suatu hari, kamu mungkin ingin mengirimku juga. Sama seperti aku secara pribadi mengirim penguasa naga generasi sebelumnya. Zhu Yin secara naluriah mundur 2 langkah, dengan ekspresi menentang di wajahnya, dan menggelengkan kepalanya, tidak. Bagaimana dia bisa mengirim Long Zun ke tempat seperti itu? Meskipun mustahil untuk merasakan sendiri seperti apa situasi di dalam area terlarang, dapat dilihat dari naga yang meraung dan meratap bahwa jika Anda memasukinya, Anda pasti akan menanggung siksaan dari perjalanan waktu yang tak berujung. Dia tidak akan pernah melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu. Mengapa para leluhur meninggalkan batasan seperti itu, dan mengapa mereka menyegel naga dari semua generasi? Lu Ye bukanlah naga. Meskipun percakapan Zhu Yin dengan para naga sangat mengejutkannya, dia tidak akan seperti Zhu Yin. Saya kehilangan kemampuan untuk berpikir untuk waktu yang singkat. Ada terlalu banyak hal yang dilihatnya yang membuatnya bingung. Tentu saja karena dia cukup kuat. Long Zun menjawab dengan bangga. Jika kamu cukup kuat, kamu perlu menyegelnya. Lu Ye mengerutkan kening dan bertanya-tanya, apa alasannya? Maka orang di dunia batin yang paling pantas untuk disegel saat ini adalah Bakyu. Dewa Naga menatap Tuan Phoenix, yang mengangguk sedikit, dan kemudian Dewa Naga berkata, Lu Ye, menurutmu apa itu kehendak Xing Yuan? Jantung Lu Ye berdebar kencang. Di Star Abyss, tidak peduli dunia luar atau dunia batin, siapapun dengan akal sehat tidak akan dengan santai menyebutkan 4 kata, kehendak Star Abyss kecuali dia bersumpah, karena begitu dia menyebutkannya, dia akan diabaikan oleh orang misterius itu. Kehendak tapi kemudian aku memikirkannya, ini adalah tanah suci tanpa aura jurang, jadi tidak perlu memiliki kekhawatiran seperti itu. Lu Ye mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak bisa mengetahuinya, itu bukan hal yang baik. Selama perjalanan kultivasi ini, meskipun dia tidak memahami sifat sebenarnya dari kehendak Xing Yuan, dia selalu memiliki firasat. Yaitu, kehendak ini mencoba mengendalikan segalanya. Semakin seorang biksu dapat menarik perhatian kehendak Xing Yuan, semakin dalam ikatan dengan kehendak ini, dan semakin mudah untuk dikendalikan. Dia telah menyadarinya ketika dia berada di dunia luar, membunuh musuh berulang kali dan menerima berkah dari Xing Yuan. Bersamaan dengan berkah dari Star Abyss, ada juga beberapa hal yang sangat tersembunyi dan tidak terdeteksi, tetapi untungnya semuanya terbakar habis oleh pohon bakat. Kemudian, dia dan Suyan bersaing untuk mendapatkan putra Xing Yuan, dan kehendak itu bahkan mengganggu Suyan, bermaksud menggunakan kekuatan mereka berdua untuk dilahirkan. Pada akhirnya, Suyan tidak punya pilihan selain menjalani nirwana sekali sebelum dia bisa menyingkirkannya. Ini semua adalah manifestasi dari kehendak yang mencoba mengendalikan. Mari kita bahas fakta bahwa Yun Siwang membuka jalan menuju langit berbintang di dunia batin. Apakah Yun Siwang benar-benar memiliki kemampuan ini? Ada banyak orang kuat di dunia ini. Bahkan jika Master Yun Wang lahir di langit berbintang, dengan kemampuannya, bagaimana dia bisa kembali ke langit berbintang begitu saja tanpa kesempatan dan bantuan? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.